Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bonsai Mania Channel. Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu bonsai. Karena masih banyak yang bertanya bonsai. Nah, bonsai sendiri identik kerdil, indah, dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita memandang dan memaknai sebuah bonsai. Apakah pilihan sahabat sudah tepat dalam memilih membangun sebuah bonsai? Dan apakah sahabat sudah mengetahui apa sebenarnya bonsai itu sendiri? Maka dari itu, mari kita bahas sama-sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Oke, sahabat. Kata bonsai adalah istilah Jepang yang secara harfiah diterjemahkan berarti ditanam dalam wadah. Artinya sebuah atau pohon yang ditanam di dalam wadah atau pot. Nah, bentuk seni ini sendiri berasal dari praktek hortikultura Tiongkok kuno yang kemudian dikembangkan kembali di bawah pengaruh Buddhisme Zen Jepang. Bonsai itu sendiri sudah mengalami banyak sekali metode-metode yang berkembang dari zaman dulu hingga sekarang. Sehingga kreativitas bonsai ini sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, bonsai dalam bahasa Jepang ditulis sebagai bonsai. Ya, terkadang kita menyebut dalam bahasa Indonesia bonsai, namun secara harfiah bonsai. Nah, secara singkatnya, definisi bonsai dapat dijelaskan sebagai dua kata, bon dan sai. Bon sendiri atau karakter kiri adalah piring atau mangkok tipis. Kalau kita bisa artikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pot atau mangkok yang kita potong, kita tipiskan sehingga dia akan lebih kecil. Sedangkan sai, karakter kanan, adalah pohon atau tanaman lain yang ditanam, dengan tanda kutip ya, yang ditanam seperti tombak yang tertancap di tanah. Nah, ini memiliki arti bahwa tanaman yang kita tanam tersebut itu berada di dalam pot. Bonsai memiliki arti pohon yang ditanam di wadah yang dangkal, atau bisa kita artikan pohon yang ditanam di dalam pot yang kecil. Nah, tujuan utama menanam bonsai adalah menciptakan presentasi alam dalam miniatur tetapi realistis dalam bentuk pohon. Dengan kata lain, kita umpamakan kimeng, kita tanam kimeng. Jadi kita ditanam dalam pot, sehingga pembentukan dari sebuah tanaman kimeng menjadi bonsai itu akan lebih nyata ketimbang dia di alam liar. Namun kita masih mengadopsi seperti apa tanaman liar yang ada di luar atau yang kita tanam di halaman, seperti apa bentuknya. Itu akan kita ciptakan menjadi miniatur yang lebih kecil. Bonsai bukan tanaman kerdil secara genetis. Artinya
Ada beberapa tanaman yang memang dia memiliki gen kecil, tidak bisa besar, tetapi dia disebut sebagai bonsai. Namun, pada kenyataannya setiap spesies pohon dapat digunakan untuk dijadikan bonsai. Akhir-akhir ini sangat marak sekali. Gulma pun itu bisa menjadi bonsai di tangan kreativitas pembonsai yang memiliki ide-ide brilian. Ya. Seperti apa? Tambat sapi. Ada lagi bonsai putri malu dan sebagainya. Tujuan utama bonsai yaitu adalah untuk menciptakan gambaran alam yang realistis. Menciptakan gambaran alam yang realistis. Saat bonsai semakin kecil, bahkan hingga beberapa inci dan sentimeter, ini akan semakin menjadi abstrak dalam penilaian tertentu dan tidak seperti di alam lagi. Nah, bonsai itu sendiri memiliki karakter yang bermacam-macam tergantung dari seniman tersebut. Karena satu seniman dengan seniman yang lain itu akan berbeda karakter. Bagaimana akan membentuk satu pohon yang sama. Nah, sahabat bonsai mania channel, sekarang kita sama-sama paham akan terjemahan harfiah dari bonsai, yaitu pohon dalam pot. Tetapi dalam arti dari pohon bonsai itu sendiri adalah replika alam. Sehingga kalau kita padukan menjadi satu, bonsai itu adalah tanaman yang dikerdilkan dan menyerupai bentuk aslinya yang terbentuk dalam pohon mini. Ya, tanpa menampilkan intervensi terlalu jelas si pembonsai. Karena intervensi manusia tidak terlalu jelas di dalam bonsai tersebut. Ini memiliki maksud karena pembonsai ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki bentuk yang berbeda, gaya yang berbeda. Dan setiap pembonsai itu memiliki ciri khas masing-masing. Harus seperti apakan pohon bonsai tersebut sehingga dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembonsai yang lain. Sehingga dalam membentuk dan cara dalam membentuknya ataupun pembuatan tentu bermacam-macam pula. Nah, sahabat bonsai mania channel, dan pada akhirnya bonsai sendiri menjadi peran penting yang memiliki manfaat yang dapat dinikmati sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan arti kata, orang melihat karya kita itu akan langsung berpikir replika alam yang sesungguhnya. Nah, demikian asumsi dari saya apa itu bonsai. Tentunya sahabat-sahabat di luar juga memiliki asumsi yang berbeda pula. Dari asumsi yang banyak, karena pembonsai ini tidak sedikit, sekian banyaknya pembonsai yang memiliki asumsi dan gaya yang berbeda, mari kita saling melengkapi dari berbagai asumsi-asumsi yang kita punya, agar perbedaan asumsi ini menjadi satu asumsi yang akan mempersatukan pembonsai mania yang ada di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Semoga kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah dalam penyampaian statement yang ada di video ini. Salam satu hobi, salam satu pembonsai. Akhirul kalam.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.